Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kelima dari video berseri atau playlist bertema Orbit, obrolan IT. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan bersama-sama membahas dan membuka obrolan terkait berbagai topik dalam bidang IT. Dalam video kali ini, kita akan membahas seputar COVID-19 dan kaitannya dengan urgensi penyelenggaraan pembelajaran digital di Indonesia. Yuk, kita mulai sesi obrolan kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi obrolan kita. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu WHO atau World Health Organization baru saja mendeklarasikan status COVID-19 sebagai pandemik. Sejumlah negara pun sudah mulai mengambil langkah yang cukup serius, bahkan memberlakukan lockdown, seperti yang dilakukan oleh Italia, Denmark, termasuk salah satu negara tetangga kita, Filipina. Ini cukup mengejutkan mengingat COVID-19 sendiri baru menyebar di akhir Januari 2020. Bagi kalian yang tertarik untuk mengetahui update terbaru terkait penyebaran COVID-19, setidaknya ada 2 buah online dashboard yang bisa kami rekomendasikan. Dashboard pertama disediakan oleh CSSE atau Center for System Science and Engineering milik Johns Hopkins University. Ini merupakan dashboard yang dijadikan sumber acuan data bagi jurnalis di banyak negara. Nah, di sini kami akan perlihatkan dashboard pertama, yaitu dashboard yang ditawarkan oleh Johns Hopkins University. Dan dashboard ini merupakan dashboard utama yang banyak digunakan oleh jurnalis di seluruh belahan dunia sebagai sumber acuan data. Nah, kalau kita lihat di sini guys, ya, kita bisa melihat bagaimana COVID-19 ini menyebar di seluruh belahan dunia. Dan penyebarannya sangat-sangat cepat sekali. Ya. Ini adalah total jumlah kematian yang ada sampai saat ini. Ya, dan ini adalah total jumlah kematian yang ada di Hubei, China. Nah, kalau kita lihat data di sini guys, sebenarnya tingkat infeksi dari COVID-19 ini yang paling tertinggi itu terjadi di China. Ya, lalu disusul oleh Italia, Iran, Korea Selatan, dan beberapa negara-negara Eropa lainnya. Dan data ini merupakan data yang terekam pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Nah, data kedua atau dashboard kedua yang bisa kami rekomendasikan adalah yang ini guys. Ini merupakan dashboard yang dihasilkan atau ditawarkan oleh University of Virginia. Nah, tampilan dashboardnya memang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan dashboard yang ditampilkan oleh Johns Hopkins University. Tetapi kita bisa melakukan interaksi yang tidak kita miliki di dashboard sebelumnya. Ya, contohnya di sini guys, ya. Di sini kita bisa klik confirm ya untuk mendapatkan visualisasi data terkait konfirmasi jumlah infeksi yang terdata di tiap harinya. Oke. Nah, dari jumlah infeksi yang terdata, kita juga bisa melihat berapa sih jumlah atau angka kematiannya. Ya, kalau kita lihat di sini ya angka kematiannya cukup rendah. Nah, lalu kita juga bisa mendata angka yang sudah pulih atau yang sudah recovered di sini, ya. Dan kita bisa lihat ya jumlah yang pulih atau jumlah yang recovered ini terus meningkat dan jumlahnya memang jauh di atas jumlah angka kematian. Oke, nah ini setidaknya bisa sedikit banyak memberikan gambaran ke kita terkait dengan sebaran dari COVID-19 di seluruh belahan dunia saat ini. Nah, lalu apa sih imbas pandemik COVID-19 ini pada bidang pendidikan termasuk di Indonesia? Yang jelas, dampak paling nyata adalah adanya disrupsi pada aktivitas belajar mengajar. Dapat kita lihat ada sejumlah sekolah yang terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolahnya. Beberapa perguruan tinggi juga mulai mengalihkan perkuliahan di kelas dengan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi digital. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi frekuensi kerumunan orang yang berpotensi pada penyebaran COVID-19. Bagi beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang memang sudah memiliki infrastruktur yang mumpuni,
tentunya tidaklah terlalu kesulitan untuk mengalihkan pembelajaran di kelas ke model pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi digital. Tetapi bagaimana dengan sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur? Apakah kita mesti menyerah terhadap COVID-19? Jawaban kami untuk pertanyaan semacam ini adalah tidak. Kami berpendapat bahwa pembelajaran jarak jauh tidak mesti mahal. Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi digital tidak identik dengan investasi infrastruktur bernilai puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Faktor kunci untuk melangsungkan pembelajaran jarak jauh yang paling mendasar adalah ketersediaan koneksi jaringan internet yang baik. Untuk ini, kita sebenarnya cukup beruntung karena di Indonesia koneksi jaringan internet 4G bisa dibilang sudah cukup baik. Perkembangan kualitas layanan internet dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini terbilang impresif. Harga layanan internet 4G pun makin terjangkau dan makin banyak orang Indonesia yang dapat melakukan akses internet melalui smartphone yang mereka miliki. Dengan kata lain, saat ini kita sudah memiliki infrastruktur dasar yang mendukung untuk melangsungkan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, kita akan bahas layanan teknologi apa saja yang tersedia bagi kita untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, kita membutuhkan sebuah platform pembelajaran digital. Nah, di sini beberapa institusi pendidikan yang memiliki anggaran dan juga ketersediaan sumber daya profesional dapat membangun infrastruktur pembelajaran digital mereka sendiri. Beberapa di antaranya memanfaatkan open source software seperti Moodle sebagai platform untuk membangun sistem pembelajaran digital. Hanya saja tidak semua institusi pendidikan di Indonesia memiliki ketersediaan anggaran dan tenaga profesional yang mumpuni untuk membangun dan mengelola layanan semacam ini secara mandiri. Kondisi ini diperparah dengan situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Alternatif lain yang menurut kami paling visible adalah dengan memanfaatkan Google Classroom. Lalu mengapa Google Classroom? Alasan pertama adalah kita dapat mencoba dan menggunakan Google Classroom secara bebas dan gratis hanya dengan memanfaatkan akun Google yang kita miliki. Akun yang sama yang biasa kita gunakan pada smartphone Android milik kita dan juga pada Gmail ataupun YouTube yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bila mana dibutuhkan, kita pun dapat melakukan upgrade ke Google Suite for Education untuk penggunaan di tingkat institusi. Proses pengajuannya pun cukup sederhana, cepat, dan tidak dikenakan biaya. Alasan kedua adalah terkait penyediaan infrastruktur. Dengan menggunakan Google Classroom, kita tidak perlu direpotkan dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengamanan perangkat server, termasuk di dalamnya ketersediaan akses internet cepat untuk memastikan server kita dapat melayani permintaan akses dari tiap siswa didik kita. Dengan menggunakan Google Classroom, kita akan menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh Google. Google sendiri sudah dikenal memiliki infrastruktur yang handal dan superior. Alasan ketiga adalah kemudahan penggunaan. Di masa sekarang ini, sudah semakin banyak orang yang terbiasa dengan teknologi yang ditawarkan oleh Google. Beberapa di antaranya adalah mesin pencari Google, Google Map untuk navigasi, Gmail untuk layanan email, YouTube untuk akses video online, dan tentunya Android. Ya, Android merupakan sistem operasi smartphone yang juga dihasilkan oleh Google. Yang menarik dari teknologi yang ditawarkan oleh Google adalah kesemuanya memiliki kemiripan dalam penggunaan. Desain tata letak atau layout dan icon yang ditawarkan memiliki kesamaan gaya atau style. Ini memang diupayakan oleh Google untuk memudahkan penggunanya. Dengan menggunakan Google Classroom, peluang percepatan implementasi tentunya akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan alternatif teknologi lainnya. Saya pribadi sudah memanfaatkan Google Classroom selama 2 tahun terakhir ini untuk mengelola perkuliahan di beberapa kelas yang saya ajar, mulai dari distribusi materi pembelajaran, pengelolaan ujian online, forum diskusi, dan juga distribusi pengumuman kelas. Baik pengajar maupun siswa ajar sangat nyaman dengan kemudahan penggunaan yang ditawarkan oleh Google Classroom ini. Google Classroom juga menyediakan aplikasi berbasis smartphone. Ini memungkinkan kita untuk melangsungkan aktivitas belajar mengajar hanya dengan menggunakan smartphone yang kita miliki. Di channel Indonesia Belajar ini, kami juga pernah membahas langkah-langkah dasar yang umum dilakukan
untuk memulai menggunakan Google Classroom. Setidaknya ada 5 video panduan yang pernah kami buat terkait ini. Link untuk menuju video panduan ini akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Selain platform pembelajaran digital, Google juga menawarkan sejumlah layanan pendukung lainnya. Salah satunya adalah Google Drive beserta kelengkapannya seperti Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Ketiga layanan ini serupa dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang biasa kita gunakan. Hanya saja dengan tambahan beberapa fasilitas lain yang memungkinkan pengajar dan siswa untuk bekerja secara online dan berkolaborasi. Oh ya guys, sekadar informasi, slide presentasi yang saya gunakan saat ini pun saya buat dengan menggunakan Google Slide. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, slide presentasinya ini berada di atas web browser dan saya buka dengan menggunakan Google Slide. Oke, jadi cukup powerful sebenarnya. Untuk keperluan penyelenggaraan ujian atau kuis online, kita dapat memanfaatkan Google Form. Di channel Indonesia Belajar, kami juga pernah membuat video panduan untuk membuat ujian online dengan Google Form. Link untuk menuju video panduan ini akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Bagi tenaga pendidik yang tertarik untuk mengemas penyampaian materi pembelajaran dalam format video, YouTube merupakan salah satu platform terbaik yang bisa kita gunakan untuk keperluan ini. Langkah ini juga yang sedang kami upayakan melalui channel Indonesia Belajar dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Menghasilkan berbagai materi pembelajaran berkualitas terkait bidang IT dalam format video. Setiap video pembelajaran yang kita hasilkan tidak hanya dapat membantu siswa didik di sekolah atau kampus kita saja, tetapi juga seluruh siswa didik lain yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dibutuhkan upaya yang cukup serius memang untuk menghasilkan sebuah video pembelajaran berkualitas. Tetapi ini bukanlah tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, bagi tenaga pendidik yang memang belum siap untuk membuat video pembelajaran, kita masih tetap bisa melangsungkan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi teleconference atau konferensi jarak jauh. Ada sejumlah alternatif teknologi yang bisa kita pilih untuk keperluan ini. Di sini kami merekomendasikan Zoom. Zoom adalah platform yang memungkinkan kita untuk melangsungkan pengajaran jarak jauh hanya dengan memanfaatkan smartphone dan koneksi internet. Di sini kita cukup membagikan link untuk menuju video conference yang akan kita lakukan ke siswa didik kita. Link tersebut bisa kita bagikan dengan mudah melalui Google Classroom. Dengan Zoom, tenaga pendidik dapat tetap mengajar siswa didiknya tanpa perlu meninggalkan rumah. Layanan dasar yang ditawarkan oleh Zoom juga tidak berbayar alias gratis. Dengan layanan dasar ini, kita bisa melangsungkan video conference dengan jumlah peserta maksimal 100 orang dalam durasi 40 menit untuk tiap sesinya. Kami rasa ini sudah cukup memadai untuk melangsungkan sebuah sesi pembelajaran jarak jauh. Link untuk menuju homepage dari Zoom juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Kesemua teknologi dan layanan digital yang kami sampaikan di sini sudah tersedia dan dapat segera kita manfaatkan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Seperti kami sampaikan sebelumnya, penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh itu tidak identik dengan investasi puluhan atau ratusan juta rupiah. Pesan kami melalui video ini adalah, jangan biarkan COVID-19 menjadi penghalang aktivitas belajar mengajar di Indonesia. Kita mampu kok untuk menyelenggarakan pembelajaran digital dengan kondisi infrastruktur jaringan internet 4G yang dimiliki Indonesia saat ini. Ditambah lagi dengan ketersediaan sejumlah layanan teknologi digital yang dapat kita manfaatkan secara gratis. Bagi Bapak Ibu pendidik, bagikan juga video ini ke rekan-rekan sejawat lainnya. Jangan biarkan COVID-19 ini menghalangi kiprah kita dalam bidang pendidikan. Ayo tetap semangat dalam mencerdaskan bangsa ini. Bagi kalian yang berstatus pelajar atau mahasiswa, bagikan juga video ini ke guru, kepala sekolah, atau dosen kalian. Oh ya guys, apakah kalian memiliki beberapa informasi lain terkait penyelenggaraan pembelajaran digital? Yuk bagikan juga informasi yang kalian miliki pada kolom komentar di bawah ini. Dan sampaikan juga pendapat kalian terkait urgensi pembelajaran digital di Indonesia, khususnya di masa pandemik COVID-19 ini. Harapannya, setiap opini dan pengalaman yang disampaikan akan dapat membuka sesi obrolan yang bermanfaat. Tapi pastikan juga obrolan kita adalah obrolan yang sehat.
Oleh karenanya, bully dan kalimat sarkastik sebaiknya dihindari. Fokuskan diskusi kita pada diskusi yang konstruktif atau diskusi yang sifatnya membangun. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menggarap topik-topik diskusi menarik lainnya. Oh ya guys, channel Indonesia Belajar juga memiliki akun Instagram, Facebook, Twitter, dan Mastodon dengan akun @belajaridn. Jangan lupa untuk di-follow ya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.